Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasan fayarji'u isnain wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluh wa maluh wa amaluh fayarji'u ahluh wa maluh wa yabqa amaluh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas karunia, rahmat, inayah, hidayah, taufiknya pada saat yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan dalam acara Thalabul Ilmi, sesuatu yang sangat dimuliakan Allah di muka bumi ini. Sesuatu yang mulia adalah satu, majlis ilmi, yang kedua majlis dzikir. Sekarang kita ada dalam majlis ilmi dan majlis dzikir. Yakin di sisi Allah mulia. Mudah-mudahan menjadi kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita lanjutkan hikmah ke-226. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih, khususan ila arwahi guru kami Ki Haji Zainal Abidin Abah Cibantar, Ki Haji Toto Sharif Muhammad Zakaria Karawang, khususan Ki Haji Sharif Muhammad Hidayatullah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakilla mata prahu bihi yakilla matahzanu alaihi. Itu judulnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM, judulnya pondok sekali. Liyakilla mata prahu bihi, hendaklah sedikit sesuatu yang membuatmu senang. Matahzanu alaihi, yakilu matahzanu alaihi, maka sedikit pula apa yang engkau sedihkan. Banyak yang kita senangi, maka bakal banyak kesedihan kita. Itu jelas, sudah logika, akal pun menerima. Kalau banyak yang kita senangi, lalu yang kita senangi tidak ada, banyak kesedihan. Semakin banyak yang kita senangi, lalu tidak ada, semakin sedih. Sedikit yang kita senangi, lalu tidak ada, sedikit pula sedihnya. Udah logika itu, udah mudah. Tetapi diperkuat di sini oleh mu'alif, oleh penyarah kitab. Iza aradta dawama sururi fala tamlik syai'an tahzanu ala faqdihi liana huznaka ala faqdihi dalilun ala mahabbatika lahu. Apabila engkau menghendaki selalu gembira, iza aradta adawama surur, apabila engkau senang, selalu senang hati ini, selalu gembira hati ini,
Pala tamlik sayan tahzanu ala faqdihi, maka janganlah engkau memiliki sesuatu yang engkau sedih bila tidak ada sesuatu itu. Balik lagi, apabila engkau menghendaki selalu gembira, maka janganlah engkau memiliki sesuatu yang engkau akan sedih jika tidak ada sesuatu itu. Li'anna hujnaka ala faqdihi dalilun ala mahabbatika lahu, karena sedihnya engkau atas tidak adanya sesuatu itu bukti bahwa engkau mencintai sesuatu itu. Sesuatu aja dulu, belum ke contoh. Al-muhibbu lidunya sayahzanu inda faqdiha wala budda min faqdiha. Orang yang mencintai dunia, dia akan sedih ketika berpisah dengan dunia. Sedangkan wala budda min faqdiha, sedangkan pasti kita itu akan berpisah dengan dunia. Kalau kita lagi banyak harta, kalau kita tidak bangkrut ditipu orang, kita bangkrut usahanya, hilang dunianya. Atau kalau usahanya tidak bangkrut-bangkrut, kita meninggalkan dunia, kita mati. Tidak akan mungkin kita bersama-sama dengan dunia selamanya. Pasti ujungnya jika kita mencintai dunia, ujungnya adalah kesedihan. Karena kita dengan dunia itu tidak akan pernah bersama-sama. Wala budda min faqdiha. Dunia dan kita tidak akan pernah bersama. Kalau kita usaha sedang maju, bisa saja dipisahkan oleh Allah dengan dunia itu, kita bangkrut. Atau kalau kita tidak bangkrut, kitanya mati, kita yang meninggalkan dunia. Nah, al-muhibbu lidunya wal anisulaha la yumkinu hubba liqailai ta'ala. Sedangkan orang-orang yang cinta dengan dunia, ingat hikmah keberapa itu dulu pernah dibahas. Dunia itu adalah yang dicintai, yang buruk itu dunia, sesuatu yang menjadikan sengsara di akhirat. Itu adalah dunia. Kalau harta itu menjadikan kita bahagia di akhirat, maka itu bukan dunia, tetapi itu karunia Allah. Jadi dunia ini adalah sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat. Walaupun di dunia kita senang. Al-muhibbu lidunya wal anisulaha la yumkinu hubba liqailai ta'ala. Orang yang cinta dengan dunia, jinak hatinya bagi dunia, tidak mungkin dia cinta dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang cinta dengan dunia, tidak mungkin ia ingin bertemu dengan Allah. Tidak mungkin ia pasrah jika ia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah adalah kematian. Kematian merupakan jalan bertemu dengan Allah. Karena tidak ada lagi jalan bertemu dengan Allah, satu pintunya melalui kematian. Jadi orang ingin bertemu dengan Allah tanpa mati dulu tidak akan bertemu. Jadi dia mati dulu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Barang siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Itu Rasulullah SAW. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita sudah jinak dan cinta terhadap dunia, dia pasti tidak menginginkan berjumpa dengan Allah. Dia pasti sangat berharap hidupnya bersama-sama terus dengan dunia. Padahal kata malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril berkata, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah sesuatu atau cintailah orang atau cintailah apapun itu, silakan cintailah, tetapi ingat
engkau akan berpisah dengannya. Cintailah anak dan istri, silahkan, tapi ingat engkau akan berpisah. Cintailah harta, silahkan, tetapi ingatlah engkau akan berpisah dengannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, ij'al zikra wal unsa billahi habibaka li'annahu la yufarik. Tetapi jadikanlah zikir dan jinak dengan Allah. Jadi jadikan zikir dan jinak dengan Allah itu kekasih engkau. Kalau kita mencintai anak, silakan. Tetapi ingat, kita akan berpisah. Kita mencintai harta, silakan. Tetapi ingat, kita akan berpisah dengan harta itu. Nah, kata ulama ini, tapi nih, kalau pengen tidak berpisah, jadikanlah zikir dan jinak hati dengan Allah menjadi kekasih engkau. Karena itu tidak akan berpisah, tidak akan kehilangan. Jadikanlah zikir dan ibadah itu kekasih engkau. Mudahnya begitu. Jadi kalau kita ingin mempunyai sesuatu yang kita ingin senangi, tetapi kesenangan itu tidak pernah akan hilang sampai kapanpun, sampai akhirat, maka cintailah zikir dan ibadah. Karena zikir dan ibadah itu tidak akan berpisah dengan kita. Ada masuk ibu-ibu? Masuk? Masuk? Nah, masuk. Siap. Lanjut. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani berkata di dalam kitab Jami'ul Karamatul Aulia, mengatakan, wa qawnu fid dhahiri munqadan li syariah wa qawnu fil batini mustaghriqan fil haqiqah. Seorang wali itu dohirnya tunduk dalam syariat agama, hukum-hukum syariat, dan batinya tenggelam dalam hakikat. Yang dimaksud mustaghliqan lil haqiqah, yang dimaksud dengan tenggelam di dalam hakikat adalah farahuhu wa sururuhu bidzikrillah ta'ala. Senang dan gembiranya seorang kekasih Allah adalah di saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham dengan sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya tabaul mayyit salasan, akan mengikuti mayit. Jika seseorang mati akan mengikuti mayit 3 perkara. Fayarji'u isnaini, akan kembali ke rumahnya 2. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang tetap bersama mayit hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, dia begitu seseorang mati maka akan diantarkan dengan 3 kelompok nih. 1, keluarganya akan mengantarkan. Yang kedua, hartanya. Jika dia banyak harta, dia bisa banyak orang yang mengantarkan. Hartanya akan ikut mengantarkan ke barjah, ke kuburan, sampai ke kuburan. Tapi mana buktinya orang yang banyak hartanya sehingga dia bisa dikubur di pemukiman-pemukiman yang bagus, pekuburan-pekuburan yang bagus, sewa yang bagus, atau di pekuburan-pekuburan keluarga kita siapkan, itu dengan biaya. Jadi keluarganya ngikut, hartanya ngikut. Fayarji'u wa amaluhu, amalnya pun ngikut, amal ibadahnya, amal sedekahnya, amal tahajud, segalanya ngikut. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa wa amaluhu. Tetapi setelah dikuburkan, setelah ditutup padung, setelah tanah diturunkan, lalu beres kuburan, dikubur, disimpan nama kita, keluarga dan harta kembali. Dia pada pulang, keluarga pada pulang lagi, harta pun pada pulang lagi, harta kita pada pulang lagi ke rumah, dibawa lagi harta kita itu. Wa yabqa amaluhu, yang tetap bersama kita di alam kubur adalah amal kita. Nah, jadi bisa disimpulkan, kalau kita cinta kepada zikrullah, kalau kita cinta kepada zikir kepada Allah, kalau kita cinta kepada ibadah, itulah cinta yang tidak akan menimbulkan kesedihan. Karena yang wayabqa wahidah, yang akan tetap bersama kita di alam kubur sampai ke akhirat nanti,
yang setia menemani kita adalah amal ibadah kita. Yang akan tetap bersama selama-lamanya adalah menemani kita adalah amal ibadah kita, zikir kita waktu di alam dunia, amal ibadah kita waktu di alam dunia. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Jadi di dalam judul tadi, jika kita tidak ingin banyak sedih, maka jangan banyak senang. Kecuali senang kita dengan hal-hal yang kekal dan abadi, yang kekal dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kekal yang diabadikan oleh Allah? Senangnya tidak akan pernah sedih-sedih dan tidak akan berpisah, yaitu amal ibadah kita. Amal ibadah kita tidak akan pernah berpisah dengan kita, dan amal ibadah kita selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Al-Mulku diceritakan dalam kisahnya, di alam barzah, di alam kubur, di saat kita akan disiksa, datang Al-Mulku menghalangi kita. Di saat kita di alam barzah, datanglah cahaya salawat, datanglah segala amal-amal yang kita lakukan di dunia. Nah, itulah. Jadi jangan salah kita mencintai. Silakan mencintai anak, silakan mencintai suami, silakan mencintai harta, bebas. Habib Mansita, silakan cintai siapapun itu. Fa'inna kamu pariku, tapi ingatlah engkau akan berpisah dengan semuanya. Tetapi jika engkau tidak akan berpisah dengan yang kau cintai, cintailah zikrullah dan cintailah ibadah kepada Allah. Karena zikir dan ibadah kepada Allah itu tidak akan pernah berpisah dengan diri kita. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus barang siapa yang Allah jauhkan dari kelebihan dunia, hidupnya itu hanya cukup aja, tidak dijadikan orang yang kaya raya, tidak banyak harta. Dan dia tidak menginginkan menjadi kaya raya. Dan dia ridho dengan keadaan itu. Nah, orang itu sempurna akal dan baik pemikiran terhadap dirinya. Li'annahu fid dunya farigul qalbi wa fil akhirah yuhasabu hisaban yasira. Kenapa dikatakan orang yang sempurna akalnya dan baik pemikirannya? Karena orang yang diberikan kehidupan cukup oleh Allah, tidak berlebihan, dan dia ridho dan dia senang. Karena dia di dunia hatinya lapang hatinya. Dan di akhirat hisabnya mudah, hisabnya ringan. Betapapun kita banyak ibadah, kalau kita tidak bisa menggunakannya luar biasa. Rasulullah mengatakan, yadhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla agniyaihim binisbi yaumin wa huwa khamsu mi'ati amin. Kata Rasulullah, akan dimasukkan ke surga orang-orang fakir dari dari golongan orang mukmin akan dimasukkan ke surga qabla agniyaihim, sebelum orang-orang yang diberikan kehidupan di dunia kaya raya. Dia akan didulukan orang-orang fakir itu binis biyaumin, setengah hari bedanya dengan orang-orang kaya. Jadi duluan orang muslim, duluan orang mukmin yang ke surga. Jadi ada orang mukmin fakir, ada orang mukmin yang kaya. Nah, orang yang mukmin yang kaya, yang fakir ini duluan dia masuk ke surga. Bedanya itu setengah hari dengan orang kaya. Tetapi binis biyaumin, setengah hari, hari akhirat. Setengah hari, hari akhirat itu wahwa khamsu mi'ati amin, 500 tahun waktu di dunia. Wah, Masya Allah, lama sekali ibu-ibu ya. Nah, jadi ceritanya ada orang kaya, dia iman, dia takwa. Lalu ada orang miskin, dia iman juga, dia takwa juga soleh. Perbedaan si orang kaya dan si miskin dimasukkan ke surga oleh Allah setengah hari. Tapi setengah hari perhitungan hari akhirat. Kalau di dunia setengah hari di akhirat itu adalah 500 tahun.
waktu dunia. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, wa man talaba ziyadatan minad dunya falyatlubha. Tetapi barang siapa yang menginginkan dunia lebih, menginginkan kita jadi orang kaya, kaya raya, falyatlubha, silakan cari saja, tidak apa-apa, silakan cari. Tetapi dengan 3 syaratnya. 1, ihsan, mencarinya dengan cara baik, cara bagus. Ihsan itu artinya 3, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum Allah, dan tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Yang satu, jika engkau ingin kaya, silakan cari dengan cara ihsan. Yang kedua, niatus solihah. Jika engkau ingin jadi orang kaya, silakan, tetapi niatnya yang baik. Niat solihah. Niatus solihah itu adalah apa? Saya ingin kaya raya, saya ingin jadi orang yang mampu, yang berkeluasan rezeki, karena saya ingin membantu saudara, karena saya ingin membantu orang fakir miskin, karena saya ingin membantu agama saya, ingin membantu agama Islam, ingin membantu pondok-pondok pesantren, karena saya ingin banyak wakaf ke sono kemari wakaf. Nah, itu kalau ingin kaya. Tetapi 1, ihsan, yang kedua niatus solihah, itu diperintah, silakan, nggak apa-apa. Bukan diperintah, maksudnya silakan, boleh begitu. Yang ketiga, yang terakhir, warido fima yab'alullahu bihi. Dia menginginkan kaya, dia harus siap ridho. Artinya, kalau jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya, setelah dia berjuang, maka dia harus ridho, harus terima dengan lapang dada nasib yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagi seorang mukmin, kekayaan bisa menjadikan dia raja di dunia dan di akhirat. Bahkan bagi seorang mukmin, kefakiran pun dia bisa menjadikan raja di akhirat. Jika fakir dengan harta, tapi kaya dengan amal ibadah. Yang kaya pun jika kayanya dengan harta dan kaya pula dengan amal ibadah. Disimpulkan dari simpul hikmah yang ke 226 ini adalah jika kita lihat ya, apabila engkau menghendaki selalu gembira, maka janganlah engkau memiliki sesuatu yang sedih bila tidak ada. Bila berpisah dengan anak, bila berpisah dengan harta, itu akan membuat sedih. Tetapi jika kita gembiranya ingin terus tidak sedih-sedih, bergembiralah dengan dzikir kepada Allah, dan bergembiralah dengan cinta kepada ibadah. Cintailah ibadah, cintailah zikir kepada Allah. Karena dengan mencintai itu, kita tidak akan pernah berpisah dan tidak akan pernah menemukan kesedihan, karena dialah pendamping kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu hikmah yang ke-226, dan insya Allah subuh nanti hikmah yang ke-227. Ini hikmah ke-227, judulnya pun aneh, judulnya pun lucu, Bu Reni. In aradta alla tu'azzala fala tatawalla wilayatan la tadumulaka. Untuk subuh besok, apabila engkau tidak ingin diberhentikan, apabila engkau tidak ingin dipecat, maka janganlah engkau memangku jabatan yang tidak kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.